Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Jumat 22 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, informasi pertama hari ini ada rekomendasi tempat wisata edukasi untuk Anda. Ada Taman Wisata Air Kito di Jambi, Tribuners. Tempat wisata berkonsep mini zoo ini memiliki beragam satwa jinak, baik dari mamalia hingga reptil. Jadi para pengunjung dewasa maupun anak-anak bisa bermain dan memberi makan satwa-satwa di sini secara langsung. Dan untuk mengetahui keseruan wisata di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Yon Rinaldi dari Tribun Jambi. Silakan rekan Yon Rinaldi. Rizka, terima kasih. Tribuner, berwisata sambil memberikan edukasi kepada anak, kenapa tidak? Di Jambi ada Taman Wisata Air Kito yang lokasinya tidak jauh dari kota Jambi. Hanya sekitar 10 menit dari gerbang kota Jambi, Jalan Jambi, Palembang. Di sini kalian bisa langsung berinteraksi dengan berbagai macam binatang yang disediakan di taman ini, mulai dari destinasi wisata burung, jadi kita bisa berinteraksi dengan burung merpati, Tribuner. Kita juga bisa langsung memberikan makan burung merpati langsung dari tangan kita. Tidak hanya burung merpati, destinasi wisata ini juga menghadirkan taman kelinci, di mana kita juga bisa mempelajari seluk-beluk kelinci, mulai dari mitos kelinci, perawatan kelinci, sampai kita bisa bercengkramah dengan kelinci di sini. Terus juga ada taman rusa, di mana kita juga bisa memberi makan rusa. Terus juga ada berbagai macam unggas, Tribuner, juga ada reptil, mamalia. Nah, untuk taman reptil sendiri, ini kita juga bisa langsung berfoto dengan reptil-reptil yang disediakan di taman ini. Tapi jangan khawatir, Tribuner, karena petugas ini sangat cekatan sekali. Selain cekatan, mereka juga atraktif dalam memberikan informasi tentang berbagai macam hewan yang akan kita jumpai di sini. Selain itu, taman ini juga menghadirkan kolam renang khusus untuk anak, terapi ikan, dan menariknya, pemilik atau pengelola taman wisata ini tidak membatasi pengunjung untuk membawa makanan dari luar. Jadi kita bisa menggelar tikar lesehan di bawah pohon-pohon rindang yang terdapat di destinasi wisata ini untuk menikmati makanan yang kita bawa dari rumah. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda rekan Yon Rinaldi dari Tribun Jambi. Tribuners, makanan sarang laba-laba merupakan salah satu jajanan anak-anak yang banyak digemari oleh orang dewasa juga. Makanan ini hampir mirip dengan krepes yang crispy, Tribuners. Hanya saja cara penyajian dan bentuk dari sarang laba-laba ini berbeda. Dan untuk mengetahui cara pembuatannya, kita sudah terhubung dengan rekan Widya dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan Ariska. Ya, itu merupakan sarang laba-laba, kan biasanya itu menjadi kotoran di dalam ruangan, akan tetapi sarang laba-laba ini disulap menjadi makanan yang terenak atau manis ya. Nah, itu tuh pembuatan untuk sarang laba-laba ini di jalan lokasi siaran itu di Simpang Sematang Borang. Nah, itu proses penyajiannya itu sangat unik seperti pembuatan krepes, akan tetapi itu di dalam botol itu ada 3 lubang, yang dimana 3 lubang itu diputar-putar dengan cetakan yang telah tersedia itu tuh. Nah, jadi diganti-ganti warnanya sehingga ini dengan permintaan konsumen. Nah, jika sudah masak itu akan dilipat dan dikasih meses atau dikasih susu kental manis. Nah, kue sarang laba-laba ini merupakan kue sarang laba-laba pertama di Jalan Sematang Borang. Sehingga tidak hanya anak-anak yang memburu kue sarang laba-laba ini, akan tetapi kaum orang dewasa juga yang meminati kue sarang laba-laba ini. Itu harganya untuk satu kue sarang laba-laba itu sebesar 5.000. Jadi sangat murah meriah. Jadi untuk warga Kota Palembang atau di luar Kota Palembang ingin mencicipi kue sarang laba-laba bisa datang langsung di Jalan Sematang Borang ini. Baik rekan Ariska.
Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Widya dari Tribun Sumsel. Kita beralih ke Kota Malang, Tribuners. Di awal Juli 2022 ini ada kedai kopi baru yang menarik di sana, yakni Tugu Kawisari Malang, Tribuners. Uniknya, sebelum menjadi kedai kopi, ternyata bangunan tersebut sempat menjadi salon ternama. Dan untuk melihat lebih detail kedai kopi di sana, ada rekan kami Silvianita Widiawati dari Surya Malang yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska yang di studio dari Malang. Saya akan mengajak jalan-jalan ke Kafe Tugu Kawisari Malang. Lokasinya di Basuki Rahmat atau di Malang dikenal dengan nama Kayu Tangan. Di kawasan ini ada banyak pilihan kafe, namun yang terbaru adalah di Tugu Kawisari Malang. Lokasi ini dulunya adalah bekas salon ternama, dan untuk menautkan dengan sejarah lamanya, di bagian dalam kafe ini ada alat manas rambut yang tetap dipajang untuk diketahui pengunjung. Juga ada sofa panjang yang dulunya dipakai untuk meletakkan wig-wig atau rambut palsu. Bagi masyarakat yang ingin makan ke sini itu, yang unik adalah konsepnya, yaitu from farm to table. Jadi bahan-bahan utama di kafe ini adalah diambil dari perkebunan kawisari milik Hotel Tugu. Jadi ini juga jaringan dari Hotel Tugu. Dan yang asik lagi itu, kita saat di dalam itu bisa merasakan suasana atau harumnya biji kopi yang sedang di roasting, dan hampir semua bagian dari kopi seperti biji kopi, daun kopi dijadikan teh, juga ada madu dan sayuran organik itu dibawa ke kafe ini. Sebenarnya ini cabang dari di Jakarta yang sudah duluan ada, dan bisa juga untuk pilihan makanannya ada menu barat dan western. Sedang untuk minumannya itu salah satu andalannya adalah produk kopi dingin. Tapi ada juga pilihan minuman lainnya seperti kopi pakai kopi hazelnut atau teh manis lainnya. Bagi yang ingin mengunjungi kafe ini, dibuka setiap hari pukul 11 sampai pukul 10 malam. Pada hari Minggu buka lebih awal, yaitu jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Pada hari Selasa kafenya tutup. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Sylvie Arya, Secretary of Sales Hotel Tugu Malang. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi konsep cafe ini sendiri itu kita mengusung konsep farm to table. Jadi farm to table itu maksudnya adalah kita sendiri Kawisari ini kita punya perkebunan di Blitar, tepatnya di Ulingi. Jadi seluruh bahan mulai dari kopi, teh daun kopi, kaskarati, lalu rosella, sayur-sayuran itu juga semuanya dari Kawisari. Gitu. Entah itu madu juga kita dari Kawisari. Jadi benar-benar kita membawa seluruh produk yang dihasilkan di Kawisari itu ada di sini. Kayak gitu. Jadi kita ingin mengajak atau memberitahu juga kepada orang-orang di sini kalau kita tuh semuanya all fresh from the farm yang kita olah jadi sajian makanan untuk kita di sini. Jadi farm to table. Kalau menu andalannya apa Mbak di sini Mbak? Kalau menu andalannya di sini kita ada cold brew. Itu orang-orang cukup sering pesan itu juga karena cold brew kita tuh punya khas sendiri. Benar-benar menonjolkan rasa-rasa kayak kayu manis seperti itu. Jadi itu mungkin yang jadi favorit orang-orang. Terus kita juga ada menu-menu kopi
signature, Kawisari signature juga. Terus kita ada menu-menu coffee club. Tribuners, kisah menarik datang dari seorang pemuda bernama Muhammad Surya Wardani, 26 tahun. Pasalnya pemuda yang kerap disapa Surya ini telah berhasil meraup untung hingga 12 juta per bulan dari usahanya, yakni dengan berjualan jagung bakar dan pisang epe di emperan toko milik keluarganya, Tribuners. Lantas bagaimana kisah lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Crescentia. Baik rekan Ariska dan Tribuners, jadi memang benar di Manokwari ada seorang pemuda berusia 26 tahun yang bernama Muhammad Surya Wardani yang akrab disapa Surya yang membuka bisnis kulinernya dengan membuka kedai jagung bakar dan pisang epe yang mengandalkan emperan toko milik keluarganya di Jalan Trikorasowi 3, Marampa, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Kedai ini dibuka mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Timur hingga tengah malam nanti, mengusung tema street food atau penjual kaki lima. Surya menyediakan tempat lesehan juga bagi para pengunjung, sehingga kedai miliknya ini menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi anak-anak muda di seputaran Manokwari. Surya sendiri adalah tamatan dari Jakarta Culinary Center DKI Jakarta pada 2015 silam. Kemudian Surya pernah menjadi karyawan di salah satu perusahaan daerah Ternate yang bergerak di bidang pertambangan nikel, dan pada tahun 2019 lalu ketika COVID melanda, Surya memutuskan untuk kembali ke Manokwari dan dengan sisa tabungan pekerjaannya selama itu, ia membuka bisnis kuliner kedai jagung bakar dan pisang epe. Surya melihat peluang dari bisnis jagung bakar ini karena belum banyak, bahkan tidak ada penjual jagung bakar yang di Manokwari dengan menyediakan varian rasa. Oleh karena itu, Surya membuka bisnisnya dengan menjual jagung bakar khas Manokwari, jagung manis dan juga jagung muda, dan diberi varian rasa, topping, dan ternyata diminati dan digandrungi oleh masyarakat Manokwari. Begitu juga pisang epe adalah pisang, bahan bakunya merupakan pisang dari Manokwari, tetapi dibuat oleh Surya menjadi jajanan khas Manokwari, yakni pisang yang dibakar kemudian dipipihkan menggunakan alat pipih dari kayu. Nah, untuk varian rasanya sendiri, jagung bakar tidak hanya dibakar, tetapi diberi varian topping seperti rasa manis, pedas manis, keju, serut, dan serut keju. Nah, harga untuk satu jagung bakar itu mulai 10.000 hingga 20.000 per buah, sedangkan untuk pisang epe-nya mulai 15.000 hingga 25.000 per satu porsi, dengan varian rasanya mulai dari keju, coklat, campuran keju dan coklat. Nah, dari bisnis kuliner jagung bakar dan pisang epe ini, Surya berhasil meraup keuntungan hingga 12 juta per bulan dengan bahan baku yang sederhana, yaitu jagung manis dan pisang dari Manokwari yang dipasoknya dari pasar Wosi, pasar tradisional yang ada di Manokwari. Baik rekan Ariska dan Tribuners, itu yang dapat saya laporkan dari Manokwari. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Tribuners, kopi asal Jawa Barat saat ini banyak digandrungi karena memiliki cita rasa yang khas. Salah satu yang memanfaatkan kopi ini adalah Cafe Jenderal Kopi Nusantara di Bandung, Tribuners. Dengan kopi asal Jawa Barat ini, Cafe Jenderal Kopi Nusantara menghadirkan menu yang berbeda. Dan untuk mengetahui lengkapnya, rekan kami M. Nandri Prilatama dari Tribun Jabar akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Nandri. Ya, terima kasih rekan Aisyah dan Sobat Tribuners, selamat sore. Saat ini saya sampaikan bahwa Cafe Jenderal Kopi Nusantara Buas ini memang menghadirkan ada menu yang terbaru, yaitu cold brew, yang dimana menggunakan kopi dari asli dari Jawa Barat, yaitu Gunung Halu yang berada di Kabupaten Bandung Barat.
Nah, kopi asal Jawa Barat ini memang mulai bermunculan ya Sobat Tribuners lantaran memiliki cita rasa yang khas. Ini pula yang mendasari salah satu kafe di Bandung yaitu Cafe Jenderal Kopi Nusantara Buas berani mengandalkan produk terbaru dari Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Nah, owner dari Kopi Nusantara Buas ini, FX Edward Luhur, menjelaskan bahwa kopi asal Jawa Barat bisa bersaing di dunia, apalagi di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, dia merasa miris karena kopi asal Indonesia sendiri atau Nusantara lebih banyak diekspor dibandingkan dikonsumsi oleh warga. Padahal mayoritas kopi di Nusantara ini punya cita rasa yang enak, apalagi jika diolahnya secara modern seperti yang ada di Cafe Jenderal Kopi Nusantara Buas itu sendiri. Nah, selain itu, proses pengeringan kopi pun bisa berdampak kepada rasa kopinya itu sendiri. Menurut FX Edward, dia mengaku senang karena dapat melihat warga Indonesia saat ini sekarang mulai banyak yang mengonsumsi kopi Nusantara. Nah, itulah yang mendasari Cafe Jenderal Kopi sendiri mengeluarkan menu baru yaitu Cold Brew Coffee Gunung Halu, yang dimana di sana terdapat mesin modern yang memang khusus untuk untuk menyaring kopi itu sendiri. Nah, sebagai informasi Sobat Tribuners, di Kopi Jenderal Nusantara itu sendiri, satu racikan cold brew coffee dengan 200 gram kopi Gunung Halu itu membutuhkan 2 liter air untuk difermentasi. Dan fermentasi ini membutuhkan waktu sekitar 18 jam untuk menghasilkan 2 liter cold brew coffee. Bagi yang suka kopi dengan tambahan susu juga bisa ditambahkan susu saat penyajiannya. Di Cafe Jenderal Kopi sendiri terdapat 2 lantai Sobat Tribuners. Di sana pun pengunjung bisa bersantai bersama orang-orang terkasih maupun sahabat, ataupun bisa juga sebagai tempat bisnis. Seperti itu rekan Ariska dan Sobat Tribuners dari Bandung. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan M. Nandri Pirilatama dari Tribun Jabar. Kita beralih ke Bantul, Yogyakarta, Tribuners. Di sana ada tempat wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Namanya Potorono Edupark atau Taman Dinosaurus Potorono. Tempat wisata yang satu ini berada satu tempat dengan Telaga Potorono. Tepatnya di Potorono, Kapanewon atau Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai namanya, tempat wisata ini mengusung tema dinosaurus, Tribuners. Saat berkunjung, Anda bisa menikmati aneka wahana yang tersedia, mulai dari dokar dino, kereta dino atau dino ride hingga mini trail. Menariknya, untuk masuk ke Taman Dinosaurus Potorono ini, Anda masih gratis, Tribuners. Hanya saja untuk mencoba wahananya, Anda perlu merogoh kocek 10.000 saja per wahana. Selain menikmati wahana dan jalan-jalan, Anda juga bisa berfoto dengan patung dinosaurus yang menjadi ikon tempat wisata ini. Wisata ini juga dilengkapi dengan fasilitas lahan parkir dan toilet. Dan Taman Dinosaurus Potorono buka mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 17:30 waktu Indonesia Barat pada hari biasa. Sedangkan pada akhir pekan buka mulai pukul 8 hingga 17:30 waktu Indonesia Barat. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.